Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fandi Alpansyah dari kelas 10-9 dan di sebelah saya Muhammad Rashid Kamil dari 10-9 juga. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan terbesar di Jawa, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Oke. Jadi kerajaan ini pernah menguasai hampir seluruh wilayah Jawa dan meninggalkan jejak sejarah yang mendalam. Betul banget. Dalam vlog ini kita akan membahas asal-usul kerajaan Mataram Islam ya guys ya, beserta raja-rajanya yang terkenal, kehidupan masyarakatnya, peninggalan budayanya, pengaruhnya terhadap Indonesia, serta kemunduran yang dialaminya ya guys ya. Bener banget itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari kerajaan Mataram. Kerajaan Islam Mataram didirikan pada abad ke-16 oleh Panembahan Senopati di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini muncul setelah runtuhnya kerajaan Mataram kuno yang dipengaruhi oleh agama Hindu Buddha. Sultan Agung Hanyakrokusumo adalah raja paling terkenal dari Mataram Islam. Beliau berhasil memperluas wilayah kerajaan hingga hampir seluruh Jawa dan juga besar sampai ke Batavia atau Jakarta yang dikuasai oleh VOC Belanda saat itu. Sultan Agung juga dikenal sebagai reformasi di bidang militer dan administrasi pemerintahan. Pada abad ke-18, Mataram mengalami perpecahan akibat konflik internal dan intervensi Belanda. Dan perjanjian Giyanti itu ada pada tahun 1795, membagi Mataram akhirnya menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kerajaan Mataram akhirnya runtuh pada abad ke-19 akibat intervensi Belanda dan konflik internal yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat di sana. Masyarakat Mataram terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu seperti bangsawan, priai, santri, dan rakyat jelata. Bangsawan dan priai menduduki posisi penting dalam pemerintahan dan militer. Sementara santri berperan dalam penyebaran agama Islam, dan agama Islam di sini menjadi agama mayoritas di sini dan memainkan peran penting juga dalam kehidupan sehari-hari di sana dan juga dalam pemerintahan bahkan gitu. Jadi meskipun demikian, agama Hindu dan Buddha masih dianut oleh sebagian kecil masyarakat di sana, terutama di wilayah yang masih terbilang pedalaman. Pertanian adalah mata pencaharian utama masyarakat di sana, dengan padi sebagai komoditas utama. Perdagangan dan kerajinan tangan juga berkembang pesat, terutama di pusat-pusat kota seperti di Kota Gede. Lalu kejayaan kerajaan Mataram Islam dan pengaruhnya. Jadi Mataram Islam terkenal dengan sistem pemerintahannya yang terstruktur dan kuat. Dengan raja sebagai pemimpin tertinggi, militer Mataram sangat mampu dan mampu melakukan banyaknya kerajaan di selain Jawa. Mataram memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi. Dengan perdagangan yang berkembang pesat, terutama di luar negeri, produksi perdagangan beras serta rempah-rempah menjadi tulang punggung ekonomi kerajaan. Budaya Mataram seperti membatik, wayang kulit, dan gamelan masih dilestarikan hingga sekarang dan menjadi bagian integral dari budaya Indonesia. Kesenian dan budaya tersebut mencerminkan kekayaan spiritual dan artistik dari Mataram Islam. Nah, Mataram mulai mengalami kemunduran pada abad ke-18 ya. Salah satu penyebab utamanya adalah konflik internal yang berkelanjutan di antara anggota keluarga kerajaan. Nah, konflik internal antara anggota keluarga kerajaan ini adalah perebutan kekuasaan antara para pangeran dan bangsawan. Nah, konflik ini tuh menyebabkan ketidakstabilan politik dan melemahkan kekuatan kerajaan. Selain itu, intervensi Belanda melalui VOC semakin memperburuk situasi. Belanda menggunakan strategi divide et impera, yaitu memecah belah dan menguasai, untuk memanfaatkan perselisihan internal di Mataram. Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 adalah salah satu hasil dari intervensi Belanda tersebut. Isi perjanjian Giyanti tersebut adalah membagi daerah kekuasaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, pembagian ini mengurangi kekuatan dan pengaruh Mataram secara signifikan. Pada abad ke-19, intervensi semakin meningkat ya, terutama setelah pendirian pemerintah kolonial Hindia Belanda
Nah, Belanda menguasai lebih banyak wilayah dan mengontrol administrasi pemerintahan yang mengakibatkan berakhirnya Mataram sebagai entitas politik yang independen. Nah, arti dari banyaknya peninggalan kerajaan Mataram Islam tersebut adalah kerajaan Mataram Islam telah tiada, namun jejak kejayaan ini masih kita dapat rasakan sekarang. Peninggalan sejarah dan budayanya menjadi warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya Mataram agar tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Oke, terima kasih ya semuanya karena telah menonton vlog ini. Ya, Kita minta maaf bila ada kesalahan ucapan atau kesalahan kata-kata. Kita akhir dari vlog ini. kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah,